Sebentar Ibu akan berikan contoh berita dan kalian harus menentukan unsur-unsur teks beritanya ya. Ada yang tahu apa itu teks berita? Ya, silahkan berdiri. Siapa namanya? Elisa. Ya, silahkan Elisa. Ya, ada lagi? Ya, silahkan. Siapa namanya? Doni. Ya, silahkan Doni berdiri ya. Masih ada? Silahkan angkat tangannya. Tidak ada lagi? Baik. Jadi, seperti yang dikatakan tadi Elisa dan juga Doni, itu sudah benar ya. Jadi, teks berita yaitu kejadian yang sedang terjadi. Maksudnya itu, berita itu kejadian yang baru-baru saja terjadi atau keterangan baru dari suatu peristiwa. Sampai di sini sudah paham semuanya? Jika sudah paham semuanya, kita langsung saja masuk ke materi kedua, yaitu unsur-unsur teks berita. Apa saja sih unsur-unsur teks berita? Ada yang tahu? Angkat tangannya yang tahu apa itu, apa saja unsur-unsur dari teks berita. Iya, silahkan. Ya, benar sekali. Jadi unsur-unsur teks berita itu atau biasa disingkat dengan 5W tambah 1H. Jadi ada 6 ya semuanya. Apa saja itu unsur-unsur teks berita? Yang pertama itu siapa. Maksudnya di sini siapa itu menjelaskan tentang sumber dari suatu berita, baik itu individu, kelompok maupun suatu lembaga. Yang kedua itu apa. Di sini apa itu menjelaskan tentang topik dari berita tersebut. Yang ketiga, di mana di sini menjelaskan tentang tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat yaitu kapan. Kapan di sini menjelaskan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalkan kapan pukul berapa terjadinya peristiwa itu. Contohnya pukul berapa terjadinya kecelakaan ataupun kebakaran. Mengapa? Jadi mengapa di sini menjelaskan tentang apa penyebab peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana di sini menceritakan tentang kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jadi sampai di sini sudah paham mengenai pengertian teks berita dan juga unsur-unsur teks berita. Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya ya. Sudah paham semua? Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan satu contoh teks berita ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Kita bergeser ke kota Semarang, saudara. Akibat intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir, Jalan Kaligawe Kota Semarang kembali terendam banjir. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi lalu lintas tersendat. Banjir yang merendam Jalan Kaligawe Kota Semarang pada Jumat pagi, titik genangan air banjir yang paling parah yakni di bawah jembatan tol Kaligawe. Di jembatan atau terowongan Kaligawe Kota Semarang, ketinggian air mencapai 50 cm. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas genangan air mogok. Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Sigit mengaku sudah mengerahkan anggotanya ke sejumlah simpul kemacetan untuk mengurai dan membantu warga yang melintas. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPBD untuk memompa genangan air yang terdapat di bawah jembatan tol Kaligawe ini. Jajarannya juga diminta untuk mengimbau warga agar menghindari Jalan Kaligawe Kota Semarang agar tidak terjebak banjir dan menyebabkan kemacetan. Memplotting anggota di titik-titik tertentu. Yang kedua, untuk antisipasi langkah supaya tidak macet, yaitu silih berganti. Kalau mau melintas di sini sudah kita himbau. Ini tadi sudah 5 kilo untuk kemacetan, namun sekarang sudah mulai sedikit karena kita kerjasama dengan pihak eksternal. Salah seorang pengendara motor bernama Tuti mengaku tidak mengetahui jika Jalan Kaligawe tergenang banjir dengan ketinggian air cukup tinggi. Saya biasanya lewat kota, cuma tadi coba-coba lewat arteri, ternyata nggak tahu kalau genangannya tinggi. Dalam sekali. Apa? Ya ini sampai besok.
Agar pengguna jalan tidak terjebak banjir, petugas mengarahkan kendaraan dari arah Demak menuju ke Kota Semarang untuk melalui tol, arteri maupun jalur yang lebih tinggi untuk menghindari genangan banjir. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Setelah kalian tadi melihat berita dengan judul intensitas hujan Kaligawe Semarang banjir. Jadi aku kasih tugas lebih keluar, tolong tentukan unsur-unsur dari berita yang baru saja tadi dilihat.